Trump's tariff. Mendadak banyak banget yang ngomongin dinamika geopolitik, dampak ekonomi yang akan terjadi karena situasi ini. Effective at midnight, we will impose a 25% tariff on all foreign-made automobiles. Dan buat kalian yang pengen langsung tahu aja, intinya apa sih dari ini semua? Ya hati-hati, dunia lagi gak baik-baik aja. Kalau misalkan ada perang dagang, biasanya amit-amit bisa jadi perang dunia juga. Pokoknya dunia itu lagi gak baik-baik aja. Amerika itu kebanyakan ngutang dan utangnya tuh udah mau jatuh tempo. Layaknya orang pada umumnya dikejar utang yang utangnya udah mau jatuh tempo, ya harus beraksi dong. Nah, dimana Trump pengen melakukan sekian banyak aksi untuk memastikan dia itu ngebayarnya tuh lebih murah. Gimana caranya? Dengan bikin bunganya tuh diturunkan. Dan dia tahu apa yang dia lakuin bakal diamplifikasi di media sosial. Bakal selalu ada reaksi pasarnya. Dari bikin Doge, di mana ada dedicated team dari pemerintahan Trump yang dirancang untuk memastikan pemerintahan lebih efisien. Sampai dia berasa, kok aneh banget ya? Amerika kan negara nomor 1 di dunia, tapi banyak trade deficit. Bahkan sama Indonesia yang negara kecil kayak gini, di mata dia, ya kalah. Dan ada aset yang dispekulasi akan naik dan turun dikarenakan dinamika tersebut. Dah, itu aja. Kagak ada yang lain-lain aja. Pokoknya lu harus hati-hati. Nah, gue asumsi yang ngelanjutin video ini adalah orang-orang yang pemikirannya kritis dan beneran pengen tahu gimana caranya kita itu bisa melakukan suatu kontribusi sebagai warga negara Indonesia di era globalisasi sekarang. So, pertama gue pengen cerita karena gue rasa gue butuh kasih konteks ke kalian. Gue adalah praktisi industri ekspor selama lebih dari 10 tahun dan industri yang gue tekun ini sangat relevan di dalam konteks tarif-tarifan ini. Dimana di 2024, barang-barang yang diimpor Amerika ke Indonesia itu ada sekitar 28,1 billion US dollar, 28,1 miliar guys. Dan 23% dari itu semua garment, paling besar di antara kategori-kategori lainnya. Kenapa ini sangat penting untuk dibahas? Karena garment itu pabriknya, industrinya, manufakturnya adalah industri padat karya. Jadi contohnya kalau misalnya kalian bikin t-shirt seperti ini, sebenarnya bisa gak satu orang bikin t-shirt seperti ini? Ya bisa-bisa aja. Tapi kalau misalkan kalian itu bikin ini jadi industri, orangnya itu beda-beda. Ada yang buat obras, ada yang buat pasang label, ada yang buat pasang kancing. Jadi kalian itu bisa mempekerjakan lebih banyak orang lagi. Jadi akhirnya bisa menghidupi keluarga-keluarganya juga. Jadi contoh kalian mempekerjakan 1000 orang, secara teknis kalian memberikan nafkah ke 1000 keluarga, nggak cuma satu orang tok. Apalagi semakin terpencilnya pabrik tersebut. Sebelum gue lanjutin kenapa ini semua sangat relevan, gue kayaknya pengen satu nada dulu nih sama kalian. Apa sih itu sebenarnya tarif-tarifan ini? Karena gue lihat masih banyak yang salah terhadap penafsiran tarif ini. Gue analogiin gini, ada dua orang, satu namanya Andi, satu namanya Ino. Andi kalau beli t-shirt di Ino itu harga 50.000. Tapi abis itu ada beban biaya masuknya, yaitu 10%. Jadi contohnya 5.000 kan ya. Jadi total uang yang harus dikeluarkan adalah 55.000. Nah, kita butuh stop dulu di sini. Di sini 55.000 yang orang pada umumnya ngomongnya adalah landed cost. Jadi komponennya ada banyak banget sebelum Andi bisa jualan barang dari Inul. 55.000 adalah barang yang sudah diterima Andi dan siap Andi bisa jual lagi atau bahkan konsumsi sendiri. Kalau di breakdown lagi, nggak cuma 5.000 doang yang diambil sama si Andi punya custom. Komponennya sebenarnya masih banyak. Tapi umumnya ada insurance, karena kan si Andi sama Inul kan jauh ya dan harus nyebrangin lautan. Dan amit-amit kalau misalnya di lautan ada yang terjadi, ya butuh ada insurance, butuh ada asuransi. Lalu ada namanya shipping cost, ya itu logistik ya kan, nyebrang lautan butuh kapal dan butuh bensin lah ya. Kenapa kagak pakai udara aja ya? Karena udara mahal. Dan baru yang namanya biaya FOB, free on board. Udah siap dikirim dalam kontainer, biaya dokumen, biaya pelabuhan, biaya logistik menuju pelabuhan, biaya ongkos jahitnya, biaya raw materialnya, semua itu udah masuk di dalam komponen FOB cost. Dan ada juga yang namanya X Factory, cuma harga keluar dari pabrik. Jadi contoh kemajuan yang gue produksi untuk salah satu brand ternama di negara barat, harga FOB-nya $3. Murah kan ya? Tapi mereka bisa jual sampai $20. Wih, kita dibohongin nih. Masa harganya $3 doang tapi dijualnya sampai $20. Buat kalian yang baru tahu informasi ini, karena banyak banget video-video viral dari super Cina. Wait, di sini gue pengen stop dulu deh. Gue rasa agak unik aja. Ada yang spekulasi bahwa ini semua yang ngegerakin pemerintahan Cinanya, bahwa ini semua orang-orang ini itu adalah buzzernya Cina gitu loh, untuk menjatuhkan negara Amerika. Jujur aja, gue sih agak skeptis ya sama narasi tersebut ya. Buat kalian yang pernah kerja sama orang Cina asli yang udah biasa sama budaya kerja Cina, kalian pasti tahu kenapa mereka kerjain itu. Mereka butuh cuan, mereka butuh duit, mereka lihat kesempatan, mereka kejar itu kesempatan. Jadi mau siapapun itu, mau Amerika lah, mau Eropa lah, as long mereka bisa mendapatkan order gede, ya mereka kerjain.
Jadi kalau misalkan sampai di spekulasi ini semua ada gerakan yang terorganisir sama pemerintahan Cina sih, gue jujur agak skeptis ya. Tapi ya balik lagi. So, balik lagi ke harga FOB-nya $3 kan ya. Contoh kemeja ini. Kita asumsi di kuantitas ordernya bisa sampai 100.000 pieces. Kalau ngomongin X-Factory-nya, padahal cuma $2,7. Tapi masih ada perbedaan sampai $27. Isinya apa aja? Contohnya tadi gue bahas. Ada logistik, ada insurance, ada biaya custom, ada marketing, ada overhead-nya mereka, ada corporate tax-nya mereka. Nah, di konteksnya garment, pada umumnya ada yang namanya store margin, ada yang namanya retailer. Jadi buat analoginya lebih gampang, kita asumsi orang ada yang beli brand ini untuk taruh di tokonya mereka. Pastinya mereka minta harga spesial dong, contoh 50%. Kan udah beli putus. Dari $30 berarti ada $15 untuk store marginnya. Dan net profitnya paling 10%, which is $3. Sisanya $12 itu bisa di breakdown dari overhead, biaya sewa, atau bahkan promo ataupun diskon yang akan dilakukan oleh retailer tersebut. Makanya kalau kalian notice yang namanya cuci gudang pada umumnya di harganya ya 50%. Kalau misalnya sampai 70% ya dia pengen yang penting liquid aja itu barang. Dan ini pun sama juga kalau misalkan kita kontekskan ke barang-barang lain. Kita ngomongin sepatu, contoh harga $100. Di breakdown tuh, ternyata costnya tuh cuma $22. Tapi ada retailer margin $50. Dan $50 retailer margin tersebut nggak plek-plek masuk ke retailer guys. Mereka itu ada biaya cost segala macam dan hasilnya paling max mereka punya net profit cuma $5. Dan ini semua berhubungan juga terhadap ekonomi dan mata uang di negara-negara tersebut. Semakin terendah mata uangnya, maka negara tersebut pada umumnya akan menjadi industri padat karya. Dan yang mata uangnya kuat, biasanya negara tersebut mengerjakan industri yang lebih sophisticated. Contohnya Amerika Serikat yang ngomongnya tech, AI, EV. Balik ke topik utama yang namanya Trump's tariff. Dengan adanya Trump's tariff, jadi harga yang diimpor dari Indonesia masuk ke negara Amerika, harganya akan menjadi lebih mahal. Masuk lagi ke analogi gue yang pertama yang sama si Andi sama Inul, sekarang tuh bukan cuma 10% harga 5.000 doang biaya masuknya, tapi akan menjadi 32%. Kurang lebih 16 ribuan. Bedanya hampir 11 ribu guys. Peningkatan yang sampai 2 kali. Tapi nggak cuma kita doang yang kena, banyak banget negara-negara lain yang kena juga. Terutama yang masuk ke semua berita, yaitu adalah China. Tapi saat video ini dibuat, ternyata ini semua juga masih di hold. Tapi asumsi ini semua beneran terjadi, terimplementasikan, ini bisa jadi berita baik untuk Indonesia. Buat kalian yang praktisi industri padat karya dari tahun 2017-2018, kalian pasti ingat lah ya, di tahun tersebut itu Trump juga ada tarif-tarifan sama China. Alhasil, order yang harusnya didapatkan dari made in China tersebut harus direlokasikan ke sesuatu tempat yang lebih murah lagi biaya masuknya. Contoh di 2017-2018 yang benar-benar mendadak jadi heboh, Vietnam. Ekspor Vietnam ke US tuh naik sampai 58% dan ini banyak yang mengkorelasikan juga dengan ekonomi Vietnam yang GDP-nya juga makin naik di saat itu. Dan secara rasional sih make sense ya kalau misalkan ekspornya naik karena industri padat karya, alhasil makin banyak orang-orang dan keluarga yang berpenghasilan lewat industri padat karya, alhasil ekonominya makin baik lagi. Menurut gue sih make sense cocok loginya. Dan mungkin kalian bertanya kenapa di tahun 2017-2018 itu orang-orang itu kagak milih Indonesia, kenapa milih Vietnam? Pertama buat kalian yang kagak tahu, ternyata factory plant, pabrik-pabrik yang ada di Vietnam yang ekspor ke Amerika pada umumnya ya orang-orang China juga. Jadi kalian bayangin kalian itu pengusaha di China mendadak dibilang lu kagak boleh ekspor barang lu lewat China lagi, ya pengusaha itu mikir dong, anjrit gue order udah gini banyak segala macam, gue harus ngapain? Oh ya udahlah, gue cari negara yang bisa mengakomodasi gue punya kepentingan. Ya udah mereka larilah ke Vietnam. Dan menggarisbawahi kenapa kagak ke Indonesia? Karena banyak banget dinamikanya. Kita ngomongin yang paling umum lah, ngomongin hari libur. Hari libur Indonesia lebih banyak. Dimana kalau ngomongin industri padat karya sangat terkontekskan sama yang namanya jam kerja. Karena 1 jam itu bisa menghasilkan berapa banyak pieces baju ataupun garment. Belum kita ngomongin terhadap konteks PMA yang di mata mereka Vietnam itu lebih bersahabat dibandingkan Indonesia. Dan belum kita ngomongin logistik juga, Vietnam lebih dekat. Dan jelasnya di Indonesia banyak banget tanpa mengurangi rasa hormat, pungli. Ya ada aja lah orang-orang, ormas segala macam yang permisi meminta ABCDFG ke pengusaha-pengusaha dari pabrik tersebut. Dan yang paling penting di antara itu semua, Vietnam sendiri pun mempunyai trade agreement tersendiri sama Amerika Serikat. Dan itu yang bikin buyer-buyer Amerika Serikat milih kalau misalnya mengalokasikan order
mendingan ke Vietnam. Udah lebih efisien, lebih murah, lebih dekat, ya jelasnya mereka pilih Vietnam lah. Dan dikontekskan ke Trump Tariff 2025 ini, kalau misalkan kita itu akhirnya bisa negosiasi dan mendapatkan suatu trade agreement sama Amerika, menurut gue bagus banget nih. Mumpung Vietnam itu lebih mahal dibandingkan kita. Tapi harus dengan asumsi Indonesia itu bisa seefisien dengan Vietnam. Kalau misalkan tidak efisien, alhasil harga kita bisa lebih mahal dibandingkan Vietnam. Tapi jelasnya ini semua spekulasi, kagak ada yang tahu akhirnya bagaimana. Dan ngomong kasarnya sebenarnya ya diomongin juga buat apa kan? Kita kan tinggal tunggu aja negosiasi antara negara ini semua. Yang menurut gue lebih menarik untuk dibahas adalah yang namanya rare earth elements. Karena menurut gue kata aneh ini bisa menjadi suatu superpower untuk Indonesia nge-crack globalisasi ini. Sebelum kita bahas dampaknya ke industri, lu pasti nanya, apa sih itu rare earth? Namanya aja udah kayak barang langka di game RPG. Rare earth itu bukan emas, bukan permata, tapi sekelompok logam yang punya kekuatan tanda kutip ajaib. Mereka bisa bikin magnet super kuat, warna layar lebih tajam, dan baterai bisa lebih tahan lama. Jadi bayangin, apapun yang lo pegang nih sekarang nih, gua asumsi handphone pada umumnya. Handphonenya lu itu tuh kebanyakan tuh rare earth. Nonton TikTok lah, suara kencang, layar kinclong, ada rasa geter-geternya tuh, vibrasi-vibrasinya, semuanya itu kerjanya rare earth. Tanpa ada rare earth ya HP lu cuma ya sesuatu barang yang mewah doang gitu. Dan selain handphone dia juga digunakan untuk mobil listrik. Ada juga digunakan untuk pesawat militer. Bahkan kamera DSLR, panel surya, dan mesin jahit industri. Buat kalian yang masih kurang paham, simpelnya gini. Kalau misalkan suatu industri teknologi itu masak mie instan, rare earth itu bumbunya. Tanpa bumbu ini ya lu bisa tetap makan, tapi hambar banget dan nggak maksimal ataupun optimal. Nah uniknya China itu sudah memproduksi lebih dari 70% rare earth seluruh dunia. Seluruh dunia China itu sudah mayoritas lebih dari 70%. Jadi kalau misalkan China itu benar-benar mau main kasar sama US, which is mereka bisa banget, mereka melakukan itu semua. Asumsi mereka beneran kasar, ya kalian bayangin sekian banyak industri yang akhirnya tuh terdampak karena China itu kagak mau ekspor mereka punya rare earth. Dan buat kalian yang bingung hubungan sama Indonesia apa bro, kan yang ribut kan cuma China sama Amerika doang. Indonesia kenapa bro? Emang kenapa kalau misalnya rare earth ini mendadak dihentikan? Karena seperti yang gue bilang, rare earth itu kan ada kan komponen yang diambil untuk mesin jahit. Kan bayangin kalau misalnya akhirnya mesin jahitnya itu tidak bisa lagi kita impor dari luar. Kalian bayangin sekian banyak buruh yang mendadak kagak punya kerjaan karena mesin jahitnya kagak ada. Gimana caranya kita bisa ekspansi? Kita punya industri padat karya kalau misalnya mesin jahitnya kagak ada. Itu pertanyaan besarnya. Lalu apa yang bisa kita lakuin bro? Warga kreatif yang pemikirannya kritis segala macam gitu loh. Pertama kita harus ngarep dulu nih. Ada yang ngarep di jangka waktu yang sangat cepat, ada yang ngarep di jangka waktu sangat lama. Di jangka waktu yang sangat cepatnya, short term thinkingnya, kita ngarep ada suatu kebijakan untuk pengusaha-pengusaha yang mau masuk ke industri padat karya. Karena ngomong apa adanya, sekeliling gua yang semakin muda, semakin lelah sama industri padat karya. Karena mereka kagak mau ngurusin sekian banyak kepala. Kalian pernah gak sih ketemu sama orang-orang yang punya karyawan sampai 5.000, 10.000, 15.000. Pada umumnya berapa sih? 20, 30, 40, max 100. Yes, mungkin ada satu atau dua orang yang akhirnya masih masuk ke industri padat karya. Tapi untuk kita bikin industri padat karya kita itu benar-benar lebih established lagi, makin kuat lagi, kita butuh anak-anak muda ini melihat industri padat karya itu sesuatu yang seksi. Nah pertanyaannya gimana cara bikin seksinya? Kebijakan-kebijakan yang menurut gue yang bisa bikin seksi, pertama jelasnya kita ngomongin pajak. Kalau misalnya kalian masuk ke industri padat karya, ada suatu pajak yang diringankan. Kalau kita ngomongin biaya, kalau misalnya kalian industri padat karya, mungkin air dan listriknya mungkin dipermurah atau apapun itu, diberikan suatu subsidi dari pemerintah. Dan ini pemerintah udah pernah kerjain namanya kebutuhan impor dan tujuan ekspor, itu lebih dipermudah lagi, di-enhance lagi. Jadi bikin itu industri lebih seksi, jadi orang-orang tuh pengen masuk ke industri padat karya. Nah itu kalau misalnya jangka pendek ya. Makronya adalah kita harus mikirin gimana caranya negara kita itu bisa terlihat seksi untuk produksi rare earth. Nah simpelnya, pada bilang spekulasi, banyak pulau-pulau contoh seperti Bangka Belitung yang mempunyai potensi besar terhadap rare earth tersebut. Harus dibuat logistiknya, harus dibuat suatu edukasinya untuk bisa bikin orang-orang tuh berasa, oh ya udahlah, dibandingkan gue beli sama China, gue mendingan beli sama Indonesia aja. Nah menurut gue dengan ada short term thinking dan long term thinking ini, harus ya Indonesia tuh bisa kontribusi lebih besar lagi di era globalisasi dunia sekarang. Kalau kalian masih berasa terlalu abstrak, menurut gue jangan takut guys, ini semua masih spekulasi per hari ini. Gue rasa kalau bener-bener Trump itu ketok palu banget, gue
gua asumsi mungkin Q3 tahun ini baru berasa. Jadi kita ngomongin Agustus, September itu baru berasa. Tapi jelasnya kalian harus hati-hati. Dan untuk pengembangan dirinya kalian, menurut gue yang menarik dari kasus ini semua adalah made in China. Gue gak tahu berapa banyak dari kalian ya yang hidup di tahun 2000-an ya, udah cukup dewasa di tahun 2000-an. Kalian inget gak sih, di tahun 2000-an, made in China itu kayak sesuatu kata-kata yang sangat kotor gitu. Ih, made in China, jijik. Kualitasnya rendah lah, murahan, gak bener gitu kan ya. Tapi fast forward 25 tahun kemudian, kayak luar biasa banget kan made in China gitu. If anything, negara nomor satu saat video ini dibuat yaitu Amerika Serikat, itu bergantung sama yang namanya made in China. Jadi kalian harus pikirin sesuatu yang kotor sekarang di kemudian hari bisa jadi sesuatu yang bagus. Layaknya Indonesia sekarang. Mungkin menurut kalian tidak terang, tapi jangan putus asa dulu. Kalau misalnya kita mempunyai roadmap yang jelas, akhirnya bisa jadi terang juga kok guys. Pas nih 2025, 20 tahun kemudian juga, like China 2000 ke 2025, 2045 di Indonesia bisa jadi generasi emas. So itu aja video gue hari ini. Next video saya apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Apakah kalian pengen gue nge-breakdown lebih detail lagi apa itu rare earth? Tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.